Selamat sore. Hari ini kita webinar market review tanggal 10 Juni 2020. Kondisi market hari ini asing net sell ya. Net sell-nya nggak tanggung-tanggung. Minus 515 miliar. Ngeri sekali ya. Ya, minusnya dalam 515 miliar, 5 miliar. Yang pasti penurunan kompak semua ya. Semua kompak turunnya dalam. Salah satu yang turunnya cukup dalam tuh ini ya, sektoral. Finance turunnya minus 2,23%. Asing net jual ya minus 106 miliar di sektor ini. Lalu sektor basic industry coba kita cek. Minusnya juga cukup dalam, minus 2,73%. Tapi uniknya di sini asing masih net buy ya, 4,9 miliar. Lalu ada, coba kita lihat mining. Mining minus 1,59. Net buy sell minus 45,9 miliar asing ya. Properti. Wow, properti ternyata cukup dalam ya, minus 3,44%, asing minus 2,29 miliar. Infrastruktur tertahan ya, minus 1,77 miliar, minus 1,77%. Tapi asing net jualnya 321 miliar. Wow. Ini Telkom kayaknya nih. Coba kita cek Telkom. Ya, Telkom minus 300 miliar nih asing jual di Telkom ya. Ngeri. Lalu ada trade rasanya nggak terlalu. Ya, kelihatan tuh nggak terlalu, minus 0,72%. Lalu ada consumer. Kita cek consumer. Consumer minus 2,32%, asing net sell minus 17 miliar. Hari ini coba kita lihat hasil screening kita. Semua take profit ya, remarks-nya take profit, sell, take profit. Ini indecision, take profit. Jadi composite aja suruh take profit ya. Agri, oh ya Agri siap jual. Agri padahal tapi minusnya 3,5 miliar loh Agri. Lumayan dalam ini ya. Nanti kita akan bahas hasil screening. Kira-kira besok saham apa yang kita bisa belanja ya untuk trading. Hari ini saya juga mau bagikan karena kelihatannya market sudah mulai masuk zona koreksi ya. Komposit akan masuk zona koreksi. Ini kelihatan nih sudah mulai masuk ke dalam zona koreksi ya. Kayaknya dia akan menguji level selendang. Coba kita lihat weekly-nya. Nah, saya tidak tahu apakah ini koreksi betulan dan turun, tapi kita antisipasi saja. Saya curiga karena market banyak yang ARB ya. Saham-saham tadi banyak yang ARB. Coba kita cek mulai dari MDKA ya. Ternyata yang di sini sinyal beli cuma MDKA aja, ini spekulatif lagi. Wes. Ya sudah, kita coba cek MDKA ya. Let's
Nah, ini MDKA. Ini boxnya hilangin, saya nggak suka pakai box sebenarnya. MDKA ya bagus ya ini, dia mantul dari skyline, tapi belum confirm karena dia secara jangka pendek masih di bawah selendang. Jadi ini kalau ada naik ke atas selendang, ini boleh layak diperhatikan ini MDKA. Terus ada masuk pertanyaan ISAT. Nah, ISAT ini gimana ISAT? ISAT tadi sudah saya rekomendasi ISAT. Ini mengecil ya, ini mengecil, trennya mengecil dan kayaknya kemungkinan besar bakal uptrend. Jadi saya tadi gambling ya, waktu tadi saya nggak jualan ini ketika dia di 2290 saya nggak jualan. Karena saya berharap dia bisa breakout. Nah, ini lihat besok nih. Hari ini juga volume juga bagus naik ya. Transaksi juga tinggi ya, transaksi tinggi. Smart volume ya ada kenaikan sedikit ya, asing juga net buy. Osilator juga bagus. Nah, kita gambling untuk besok, spekulasi untuk besok ya. ISAT. Terus PTBA. PTBA ini tadi sempat ngayun di areal V-line. Kita lihat transaksinya masih masif. Yang saya sayangkan adalah asing jualan. Nah, ini hati-hati nih, asing jualan. Asing jualan. Ini kayak mulut buaya nih ya. Harganya naik, asing jualan. Ya, sell on strength aja. Saya lihat ya mungkin setidaknya sih ke 2600 lah ya, moga-moga 2600 PTBA masih mampu ya, kita jual di sekitar itu ya, antara 2500 sampai 2600 nih, antara ini itu areal target di PTBA. BBTN ya as predicted kemarin udah pada jualan, saya juga jualan kemarin. BBTN saya sudah call sell on strength dan hari ini boom ya, turun. Nyampe target di sini langsung dia turun. Nggak tanggung-tanggung nih. Ini juga osilator juga kembali masuk ya, asing turun ya, ini jual. Nah, ketika ini yang saya khawatirkan tuh, ini asing turun tapi harganya naik, itu saya khawatirkan. Itu sebabnya tadi saya bilang PTBA sudah mulai terbatas ya. Ketika dia besok mulai naik, saya ambil 5-6%, saya ambil aja, saya keluar dulu ya. Karena lihat asing jualnya kayak seperti itu. MDK sudah saya ulas tadi, keren asing masih naik, cuma sayangnya hari ini candlenya kurang bagus ya. Pada dasarnya ini trennya masih bagus sih. Cuma dia udah naik berhari-hari. Nah, Indonesia itu punya sifat jelek tuh. Market Indonesia itu kalau naik 3 sampai 5 hari biasanya diiringi dengan aksi profit taking. BBCA hari ini ngayun ya. Ini candlenya kelihatan nggak nih Bapak Ibu? Dia ngayun dan mantul di areal selendang. Besok kalau dia bisa naik lagi bagus ya, tapi saya lihat kecenderungannya dia bisa turun lagi. Karena idealnya sih memang dia harus koreksi dulu ya, koreksi ke level ini nih, ke level Fibo di sekitar angka ini nih. Ya mungkin 1500-an mungkin ya, menarik lah untuk dilihat ya level ini. Skyline juga 26.500 nih. TPIA setelah kemarin mantul, nah ini mantul kebetulan di 6835 ini. Hari ini dia masih begini aja. Dia kelihatan sideways nih berarti nih.
Nah, besok kita lihat kalau dia jebol ini goodbye ya. Jebol 6835 goodbye. Jualan dulu. Ace. Ace mantul selendang hari ini malu-malu mau dia. Karena sentimen market rasanya ya. Tapi ingat hati-hati loh, ini asing jualan terus nih. Sell on strength aja dulu deh. Jauhin yang asing jualan itu, kita main pendek aja, trading pendek, manfaatin momentum mereka mau jualan, kita manfaatin. Kelihatan nih. Kemarin sempat saya ulas, saya ajarkan ya caranya kita menghitung asing tuh bener-bener confirm atau enggak. Saya sudah ajarkan. Contoh, di titik ini dia rebound ya, titik dia rebound. Kita lihat mundur ke belakang kira-kira 10 sampai 20 hari ke belakang. Anggaplah sampai 10 candle ke belakang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, berarti kan ini nih. Asing waktu dia rebound, asing bisa sampai ke titik ini enggak gitu loh. Nyatanya nih asing cuma naik segini langsung turun lagi. Dia nggak mampu mendobrak titik ini nih. Nah, itu tandanya dia belum cukup kuat ya, belum cukup kuat untuk lanjut naik. Dia cuma jebakan Batman, hati-hati ya. Dia memanfaatkan naiknya ini untuk dia bisa jualan lagi gitu. Lalu PTBA udah, Tower. Tower setelah hit high-nya selama ini ATH-nya, selama hit ATH all time high-nya ini dia swing dulu. Nah, ini kita lihat apakah selendang ini mampu. Selama ini sih ketika di jalur uptrendnya dia sih selendangnya cukup ampuh ya, nih. Cukup ampuh nih untuk menangkal. Nih. Nah, kita lihat kalau dia jebol kayak gini, dia jebol itu hindarin. Nah, tapi kabar baiknya saya lihat selendangnya cukup tebal nih. Jadi kemungkinan dia masih akan tertahan, dia akan lanjut naik. Tapi kalau dia memaksa jebol, nah ini berarti trennya sudah jelek ya, berarti hati-hati. Asing juga masih masuk dan volumenya juga bagus. Pada dasarnya masih oke sih ini. Tower masih oke, masih hold, masih boleh hold. Mika asing naik ya, signifikan banget dan dia sideways. Nah, ini juga akumulasi. Ini boleh hold nih ya, Mika ini. Cuma ya itu, jantungnya nggak kuat. Ini saham rumah sakit tapi bikin orang sakit jantung ini. Bahaya ini. Idolanya dokter jantung lagi. Dokter jantung. Ini saham ini idolanya dokter jantung ya. Wes. Kalbe. Nah, Kalbe ini juga hati-hati ya, sideways, turun, asing jualan ya, hati-hati. Hati-hati tuh. TCPI. Nah, ini kelihatan nih asing turun jualan terus ya, sedangkan dia sideways. Nah, ini hati-hati juga nih. Nah, ini dia udah breakdown selendang. Kalau sudah breakdown selendang, minusnya sudah kayak begini, ya udah jualan aja ya. Itu sebabnya kenapa saya bilang minus tuh harus kita rule minus 5% kita jualan. Ya, ini salah satu alasannya itu. Jadi ketika dia ARB, kita bisa selamat ya, tidak kena sentimen itu. Kenapa saya bilang sentimen ARB? Karena gini loh. Orang saham tuh cenderung kalau sudah sampai ARB, besoknya dia punya kecenderungan untuk tekanan jualnya lebih besar lagi. Kenapa? Karena orang posisi ARB itu, orang tuh ada di posisi over paling atas itu udah antri, mereka itu udah gerah, pengen jualan, segera jualan. Jadi besok ketika dibuka keran untuk jualan lagi, nah paling tidak yang angka ARB yang posisi over mau jualan kemarin itu paling nggak mereka langsung pengen jualan juga. Nah itu hati-hati, itu sentimennya besar.
Terus KF. KF pun sama ya. Ini KF. Ups. Ya, sudah mau habis, ini tinggal dikit lagi. Jadi